izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Simanjuntak. Asal saya dari Siantar. Kalau Anda mungkin pernah dengar preman Siantar saya itu orangnya. Cuma sudah saya tinggalkan. Saya tamat SMA, modal dengkul datang ke Batam tahun 91. Jadi sejak tanggal hari yang sama di Batam, saya dulu di kampung itu bisa dibilang sifat saya itu pemalu. Kalau istilah Batam sekarang bencong katanya dulu. Tapi apa boleh buat, gara-gara tekanan keluarga, kita harus mau tidak mau kita harus jalan semuanya. Setibanya di Batam dulu di daerah Milcet Batu Ampar sana. Waktu saya tiba di Batam, saya terus terang ragu dengan masa depan saya merantau di Batam, karena aku jumpa dengan orang-orang yang mungkin dulu preman-premannya Batam di situ semua berkumpul sama-sama, bisa dibilang leluhurnya Batam di situ. Tapi disitulah nilai plus saya. Di saat saya datang, saya jumpa dengan macam harimau. Saya terlatih dengan harimau itu sendiri. Saya bergabung di situ, jadi mental saya mau saya harus berubah. Ya, puji Tuhan waktu itu saya bisa beradaptasi. Dan setelah itu saya melamar kerja. Setelah bersusah payah mencari kesana kemari, bangunan di segala macam, cuci mobil, saya dikasih Tuhan jalan untuk kerja di Muka Kuning. Di Muka Kuning tahun 94. Sebelum tempat saya tukang parkir dulu. Ketika saya tukang parkir di Nagoya, mungkin kawan-kawan tidak percaya. Sedikit ceritanya, saya macam di ujung pisau lah. Tiap hari berkelahi di situ. Semua orang-orang yang dari preman Batak, waktu itu Palembang yang paling bagus ya. Palembang masih jago di situ. Gara-gara saya berhubungan dengan mereka, malah saya sering dibully. Kalau enggak saya kasih uang untuk makan mereka, enggak saya kasih uang kopi istilahnya sekarang, saya itu macam dibudak-budakin mereka dulu. Tapi enggak selamanya kita akan mendapat hal demikian. Selalu ada di antara semak-semak belakang pasti ada yang menolong kita, perlindungan kita di situ. Ada jumpa saya dulu. Orang Palembang itu juga yang menolong saya. Orang Palembang yang saya takuti, orang Palembang juga yang menyelamatkan saya. Itulah kisah saya dulu. Baru saya kerja di Muka Kuning tahun 94 dan bertahan sampai 98 kalau nggak salah di 2 PT. Ketika saya dulu di Muka Kuning itu, saya memang kangen dan rindu sama organisasi. Tapi waktu itu merasa organisasi serikat dulu belum ada waktu itu, belum salah. Jadi untuk mengisi waktu yang senggang itu, saya aktif di situ. Kalau di Muka Kuning itu dulu ada namanya perkumpulan menjelajahi bukit-bukit, apa namanya Pak? PMI. Saya ikut sana. Ternyata gara-gara saya takut berenang, saya mundur sendiri. Saya tidak tahu berenang. Jadi alasan apapun, itulah kisah saya di waktu itu. Di saat bekerja di Muka Kuning itu, saya begitu termotivasi sekali untuk mau istilahnya memperhatikan orang-orang dulu tuh waktu penganggur. Dulu kekerabatan persahabatan di Batam ini secara umum masih baik. Boleh orang bekerja tapi pengangguran boleh makan, mudah-mudahan penganggur aja boleh di Batam ini hidup. Gara-gara persahabatan itu, kekerabatan kemanusiaan sosial itu tinggi gitu. Jadi waktu saya kerja, walaupun saya waktu itu sekarang di Helper di satu perusahaan, saya itu selalu mengajak orang-orang yang lokal koran itu untuk makan bersama. Kalau jualannya nggak laku, jual rokok nggak laku. Jadi bisa dibilang saya itu waktu itu, gara-gara saya dari kampung sana orang yang susah. Kenapa saya di sini sok-sok mau ambil sok-sok mau kaya gitu loh. Saya nggak ada pertama sedikit pun mau jadi lebih dari mereka. Saya ajak mereka gitu. Jadi
setelah dari Buka Kuning pendek kata saya melamar ke PTPOS ini tahun 2008 itu pun saya dibantu dan dikasih jalan oleh Tuhan dengan mantan karyawan di Buka Kuning itu juga di PT pertama sekarang Bagas Simamora. Jadi ketika saya jumpa di sana, saya dulu Sabkonya PT Ocean itu dulu. Jadi jumpa dengan karyawan Menkon, saya dibilang, boleh nggak Yusuf mau coba-coba ke dalam ini dan apa jadi karyawan tuh? Saya bilang nggak bisa, sampai kalau saya kenapa tidak bisa kalau memang ada waktunya. Saya bilang gitu. Jadi dikasihlah jalan. Semenjak saya kerja di Ocean, saya juga ingin meneruskan gimana saya menunjukkan apa motivasi saya kepada kawan-kawan waktu itu, tapi kayaknya susah gara-gara pengalaman saya di Buka Kuning itu tidak nyambung ke kerja bidang kerja kalangan kapal itu 180 derajat beda. Jadi saya waktu itu merasa dari nol lah dulu untuk bekerja walaupun sudah hampir 10 tahun lah di Batam gitu kan. Jadi waktu saya selama bekerja di Ocean, jadi waktu itu Pak Yuniati 3 bulan berubah nama ke Gredok, langsung waktu itu ada masalah antara pekerja Menkom dengan Sabkonnya di yang itu sendiri. Jadi motivasi saya masuk ke serikat ini, ketika mereka itu dulu ada namanya organisasi sekarang ini, saya kepingin tahu seperti apa sih organisasi itu, seperti apa sih. Ketika ada gejolak di situ, saya ingin melibatkan diri dalam organisasi itu. Waktu itu ada beberapa meeting atau rapat di Geraha, diundanglah orang-orang karyawan dengan pihak manajemen. Saya berusaha melibatkan diri. Kenapa saya melibatkan diri? Dan gara-gara saya kepingin tahu apa sih serikat itu, kenapa harus berdebat dengan manajemen, dan itulah sampai sekarang saya membangun komunikasi supaya lebih tahu. Ternyata kalau masuk ke organisasi serikat itu rupanya enak sebenarnya kalau kita saling percaya. Tapi tidak enaknya yang namanya istilah sekarang itu di blacklist namanya. Tapi saya nggak takut waktu itu blacklist. Penting saya apa sih tugas-tugas serikat itu di dalam organisasi itu, gitu. Baru di saat saya kepengen tahu, saya ikut selalu melibatkan diri kalau ada apa-apa meeting. Saya ikut itu. Awalnya saya seperti yang dibilang beberapa kawan tadi hanya sebagai anggota aja. Tak tahu setelah langsung saya dilibatkan di pengurus gitu kan. Jadi oke lah, kalau memang itu akan saya tunjukkan. Tapi sampai sekarang walaupun saya sudah berumur, saya nggak bisa juga secara mental, secara edukasi saya tidak bisa menguasai semuanya. Nggak bisa. Cuman ya seperti dibilang Pak Lajak tadi, ya saya harus bisa bangkit dari apa yang tidak bisa saya lakukan gitu aja. Dengan harapan tadi itu, saya harus aktif, saya harus loyal dan tidak gampang menuduh orang atau menyepelekan hal-hal yang terjadi yang bisa merugikan organisasi gitu aja. Baru setelah itu sampai sekarang saya jujur nggak bisa memang mengandalkan diri saya sendiri gara-gara masih ada rasa nervousnya, tidak percaya diri itu tadi. Jadi jujur saya bilang kalau di organisasi PUK itu sebenarnya sudah mulai agak bosan sebenarnya, bosan. Apalagi namanya gejolak internal sekarang itu di kepengurusan itu seperti yang di Bapak tadi bilang, jangan jadi pengurus itu yang diurus. Jadi supaya jangan diurus pengurus itu, tentu adalah
sinkronisasi antara pengurus dengan anggota dulu. Sebenarnya apa yang cara kelemahannya, apa yang akan dibuat program barunya seperti itu. Jadi pengalaman saya tuh, menurut saya apa yang dilakukan pihak PC sekarang ini sebenarnya aku lihat sangat cocok sekali untuk dibawa ke PUK sendiri, kita bawa ke PUK, gimana melatih mental kita sendiri dulu. Kalau sudah dapat mental, apapun nanti beban-beban tadi itu, walaupun kita maaf kata agak bodoh lah, maaf kata dibilang, atau edukasi kita tidak ada, kalau sudah ada mental, itu modal besar kurasa untuk kita bawa ke PUK kita sendiri. Baru masalah mental dapat, baru dapat edukasinya. Nah, edukasi seperti apa? Itu tadi, kalau kita dulu masuk organisasi, ikutilah rapat-rapat yang tingkat PUK, baru tingkat PC atau tingkat yang lain. Sekarang, kalau boleh, kita yang sudah mengikuti beberapa hal yang tadi, tolonglah kita bawa ini ke PUK kita, sosialisasikan, kita buat pendekatan secara apa. Jangan kita terus menilai anggota kita yang belum masuk PUK, jangan kita langsung memponis mereka seperti yang di saudara Usda tadi, mampu. Malah kalau memang ada yang mau, monggo. Nah, dengan syarat ya kita kasih tadi apa jaminannya, apa tujuanmu. Nah, kita tanya dulu. Kalau saya nggak salah ya, justru karena penambahan anggota itu membuat kita lebih banyak bersatu, apalagi namanya serikat, perlu people power namanya, lebih banyak masalah lebih bagus seperti itu, ya kan? Jadi terima kasih. Apapun yang saya utarakan kalau memang kurang berkenan, itulah yang bisa saya dapat. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Minum kopi itu. Siapa di atas Pak Yusuf?